Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supri Liwati, guru SMA Negeri 1 Takengon, mata pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyelesaikan barang dan jasa diproduksikan dalam masyarakat sehingga bertambah dan meningkat dalam jangka yang panjang. Ada beberapa faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Yang kedua, jumlah dan mutu penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga, barang-barang modal dan teknologi, manajemen, kewirausahaan, sistem sosial dan sikap masyarakat, luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Berikut kita akan mengetahui bagaimanakah cara mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan menggunakan rumus pertumbuhan ekonomi tahun T sama dengan JMP tahun yang lalu dikurangi tahun yang ini dibagi dengan JMP tahun yang lalu dikali dengan 100%. Berikut kita akan mengetahui siapakah saja pakar atau teori yang mengungkapkan tentang pertumbuhan ekonomi. Beberapa teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah aliran merkantilisme. Yang kedua adalah aliran klasik. Yang ketiga, aliran neoklasik. Yang keempat adalah aliran historis. Berikut kita akan membahas tentang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development adalah perubahan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi atau usaha yang meningkatkan pendapatan per kapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi real. Selanjutnya, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, sumber-sumber ekonomi yang produktif. Yang kedua, pendapatan nasional atau produksi nasional. Yang ketiga, tingkat konsumsi real. Selanjutnya, kita harus memahami indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, peningkatan gross national product atau GNP atau pendapatan per kapita. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang relatif merata. Memenuhnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan tingkat kematian. Yang keempat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Yang kelima, meningkatkan industri manufaktur. Yang selanjutnya, menstabilkan nilai uang rupiah, pertumbuhan sejumlah industri di dalam negeri sehingga mempengaruhi peningkatan ekspor. Selanjutnya adalah indeks kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia meningkat. Selanjutnya, meningkatnya ketahanan pangan, energi, dan air, meningkatnya gizi dan kesehatan masyarakat, meningkatnya investasi baik jumlah PMA atau penambahan modal asing dan PMDN, penambahan modal dalam negeri. Berikut kita akan melihat perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Sahabat belajar, selanjutnya mari kita memahami masalah-masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama adalah tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sangat sedikit. Yang kedua, pertanian tradisional. Yang ketiga, taraf hidup yang rendah. Yang keempat, produktivitas yang rendah. Yang kelima, kekurangan modal dan tenaga ahli. Yang keenam, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi atau perkembangan penduduk yang sangat pesat. Yang ketujuh, masalah menciptakan kesempatan kerja dan pengangguran. Yang kedelapan, ketergantungan pada sektor pertanian. Yang kesembilan, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Yang terakhir adalah sikap yang tidak mendorong berproduksi. Untuk mengetahui tercapai atau terwujudnya pembangunan ekonomi suatu negara, maka kita akan melihat kebijakan dan strategi apa yang harus dilakukan di dalam mewujudkan pembangunan ekonomi suatu negara. Yang pertama adalah mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah memperjelas koordinasi, wewenang, dan tanggung jawab lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, menghindari ekonomi biaya tinggi. Yang keempat, memperbaiki peran negara sebagai regulator dan fasilitator. Yang kelima, memperbaiki struktur perekonomian nasional dengan memperluas partisipasi pihak swasta. Yang terakhir adalah pengolahan ekonomi diprioritaskan kepada pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi nasional. Demikianlah pembelajaran kali ini bersama saya. Terima kasih atas perhatiannya.